Untuk memahami lebih jauh terkait faktor linear berulang ini atau pecahan parsial dalam bentuk dengan metode dengan bentuk faktor linear berulang, maka kita perhatikan contoh kedua. Kita punya pecahan sebagai berikut. 5x kuadrat kurang 2x kurang 19 dibagi x tambah 3 kali x kurang 1 kuadrat. Nah, jangan lupa bahwa di dalam penyelesaian bentuk pecahan parsial ini, kita harus memperhatikan selalu, mengingat selalu bahwa pembilang itu tidak boleh lebih besar ordernya dibanding penyebut. Dalam problem ini, dalam soal ini kita perhatikan order pembilang itu 2. Ya, dari mana? X pangkat 2, x kuadrat. Sementara order untuk penyebut itu x pangkat 3. Ya, itu x kurang 1 kuadrat. Kalau dikali dengan x tambah 3, di situ pasti ada x pangkat 3. Ya. Oke, bagaimana bentuknya nanti? Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita harus berpedoman pada bentuk seperti ini. A per x tambah 3 ditambah B per x kurang 1 ditambah C per x kurang 1 kuadrat. Kalau Anda perhatikan ini sama seperti contoh sebelumnya. Ya, ini sama seperti contoh sebelumnya, tetapi pada contoh sebelumnya kita punya order pembilang penyebut itu 2. Ya, dan order pembilang itu 1. Cuman x kan itu. Sementara pada contoh soal kedua ini kita punya penyebutnya itu ada 3. Ordernya 3. Maka ada 3 konstanta yang perlu kita cari, yaitu A, B, dan C. Bagaimana kita mau mencarinya? Langkah paling pertama seperti yang sudah saya jelaskan di contoh pertama, yaitu kita akan membuat supaya ini bisa langsung dioperasikan secara aljabar. Ya. Maka langkah paling mudah adalah kita kalikan kedua ruas, baik di kiri dan di kanan, kita kalikan dengan x tambah 3 kali x kurang 1 kuadrat. Maka dengan demikian, bagian kiri hanya tersisa 5x kuadrat kurang 2x kurang 19. Sementara yang bagian kanan kita punya A kali x kurang 1 kuadrat ditambah B kali x tambah 3 kali x kurang 1 tambah C kali x tambah 3. Ya. Saya kira saya tidak perlu jelaskan lebih jauh kenapa A per x kurang 3 kalau dikalikan ini penyebut, maka dia akan berubah seperti ini. Atau tinggal tersisa ini ya. Ini harus Anda perhatikan lagi di aljabar. Nah, konstanta mana yang perlu kita cari? Anda bisa mulai mencari A dulu, atau B, atau C, terserah saja. Anda mau mulai dari C, kemudian B, atau A, atau A, B, C, terserah. Itu tidak ada masalah ya. Yang paling penting ketiga konstanta harus Anda temukan. Nah, khusus problem ini, saya mau mulai dengan memberikan X itu minus 3. Ya, kita perhatikan ketika X minus 3, maka bagian B dan bagian C ini akan habis. Ya kan? C dan B ini akan habis. Karena kalau minus 3 tambah 3, 0. Dikalikan ini habis. Ini juga tersisa A. Maka kalau kita berikan X-nya minus 3, maka kita dapati nilai A itu atau konstanta A itu 2. Ya. Kemudian, kalau kita berikan X-nya sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan nilai C. Ya. X-nya 1 kurang 1, 0. 2 kuadrat, 0. Kali A, 0. Demikian juga ini. Tersisa tinggal C. Kita berikan X-nya sama dengan 1, maka kita dapati C sama dengan minus 4. Udah 2 konstanta kita temukan, tinggal 1 lagi, yaitu B. Nah, untuk menemukan konstanta B, kita ambil saja koefisien X kuadrat. Nah, dalam formula ini kita lihat, untuk koefisien X kuadrat itu, di bagian kiri hanya ada 5.
Di bagian kanan kita punya A dan kita punya B. A ini kan kalau Anda expand atau perluas, ini kan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Sementara yang ini akan jadi X kuadrat kali tambah 2X kurang 3. Jadi kan sudah ada. Jadi kalau B dikali X kuadrat, BX kuadrat. A kali X kuadrat, AX kuadrat. Berarti yang koefisien di bagian kanan ini cuma A dan B saja. Sementara di bagian kiri cuma 5. Maka 5 sama dengan A tambah B. A kita sudah dapat nilainya, yaitu 2. Maka akan mudah kita dapati B. B adalah 3. Ya. A sudah, B sudah, C sudah. Ketiga konstanta pada soal ini sudah kita temukan, maka kita tinggal masukkan semua konstanta itu pada pola yang sudah kita lihat sebelumnya. Untuk A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan minus 4. Maka pecahan parsial dari 5X kuadrat kurang 2X kurang 19 per X tambah 3 kali X kurang 1 kuadrat itu sama dengan atau setara atau identik dengan 2 per X tambah 3 tambah 3 per X kurang 1 kurang, sekali lagi, kurang 4 per X kurang 1 kuadrat. Kalau Anda lihat di sini tandanya plus. Kenapa sekarang jadi minus? Karena kita lihat konstanta C itu nilainya minus. Lebih tepatnya minus 4. Ini adalah hasil akhir dari contoh kedua.